TCB. Kami dari Kelompok 1 kelas 1.1 Program Studi Pendidikan Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausul Awaliyah, NIM 211D 10052. Halo, nama saya Muhammad Fikrius Rizal, NIM 211D 10238. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Adi, NIM 211D 10030. Halo, nama saya Muhammad Muhlis, NIM 211D 10239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas video kali ini, kita kelompok 1 kebagian tugas yaitu membuat video durasi minimal 20 menit. Mencari satu figur atau kelompok terkait gender, disabilitas atau inklusi sosial untuk divideokan kondisi realita figur atau kelompok tersebut beserta solusi hambatan yang dialami. Pada kali ini, kita akan mewawancarai seorang pedagang kaki lima yang disabilitas. Beliau berjualan kaki lima kurang lebih 8 tahun. Beliau bernama Pak Abi. Dan kelompok saya akan mewawancarai Pak Abi. Kita akan bertanya tentang bagaimana keseharian beliau, bagaimana cara beliau menghidupi keluarganya, bagaimana cara beliau memulai usahanya, bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan juga bagaimana cara beliau tetap semangat menjalani hidup dan selalu semangat. Diam-diam menanyakan segala hal tentangku pada ibu. Kami di sini kelompok 1 tidak hanya mengajukan pertanyaan, namun kami juga memberikan solusi agar para penyandang disabilitas juga mempunyai jalan keluar dari permasalahan hidup yang mereka hadapi. Manusia yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak di sini boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Abi, Bapak Abi. Pak Abi jualan di sini berapa lama, Pak? hampir 8 tahun. Pak Abi, saya mau bertanya, apa dari pemerintah Jember Bapak ada menerima bantuan atau tentang semacam sembako atau uang? Kalau saya sendiri masih belum. Belum, Pak? Iya. Belum ada seperti bantuan yang masuk, belum? Belum. Apa dari masyarakat yang lain? Masih enggak ada. Oh, masih belum. Iya. Untuk pertanyaan yang saya ajukan, ternyata Pak Adi belum menerima bantuan semacam sembako ataupun uang dari pemerintah Jember ataupun masyarakat lainnya. Di sini saya akan memberikan solusi bagaimana agar para penyandang disabilitas seperti Pak Adi ini hidupnya terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikrius Rizal akan
memberikan solusi tentang pertanyaan yang saya ajukan untuk Bapak tadi, di mana Bapak tersebut belum menerima dana bantuan ataupun uang sama sekali dari pemerintah daerah Jember. Menurut saya, tunjangan khusus penyandang disabilitas itu sangat penting. Misalnya di DKI Jakarta, mulai 28 Agustus 2019, para penyandang disabilitas sudah mendapat tunjangan khusus, yaitu berupa kartu tunjangan khusus penyandang disabilitas, di mana 7.137 penyandang disabilitas telah menerima kartu tersebut. Bantuannya yaitu berupa tunjangan 300.000 per bulan yang dibagikan tiap 3 bulan sekali, di mana tiap-tiap individu menerima Rp1.800.000. Sumber dana tunjangan khusus kartu disabilitas ini bersumber dari alokasi pajak warga DKI Jakarta. 2019 alokasi Rp25 miliar telah diberikan kepada 7.137 orang. Dan di tahun 2020 target penerima meningkat 2 kali lipat menjadi 14.459 orang. Menurut saya untuk daerah Jember sendiri perlu adanya kartu khusus penyandang disabilitas ini. Menurut saya sendiri pemerintah Jember perlu memberikan kartu khusus seperti di Jakarta untuk penyandang disabilitas, atau misal diberi pelatihan khusus agar penyandang disabilitas mahir berwirausaha. Jadi setidaknya pemerintah Jember memberikan bantuan, entah itu uang, sembako, dan semacamnya, atau juga memberi pelatihan berwirausaha, membuat kerajinan, dan lain-lain. Ada manusia yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya, hanya angkuh sebagai lelaki dewasa. Orang yang sepertinya tak peduli dengan apa yang kulah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya izin bertanya ya Bapak. Ya, Penghasilan Bapak selama ini cukup nggak untuk kehidupan sehari-hari? kalau dibilang cukup ya cukup. Kan nggak mesti non. Iya, nggak mesti. Mesti ya Pak ya? Iya. Ini penghasilannya dibagi 2 ya Pak ya? Iya bagi 2 sama yang punya. Pekerjaan Bapak apa cuma ini atau ada yang lain? Cuma ini non. Cuma ini. Iya. Anak Bapak ada berapa? Ada 1. 1. Iya. Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah. ya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ternyata dagangan Pak Abi ini milik orang lain. Beliau bekerja ke orang untuk menjaga dagangan kaki 5 tersebut. Di sini teman saya, Sofyan Hadi, akan memberikan solusi bagaimana agar penyandang disabilitas mampu mendapatkan lapangan pekerjaan. Hanya angkuh sebagai lelaki dewasa. Saya akan memberikan solusi saya dan pertanyaan kepada Bapak tersebut. Yang pertama ialah 1.
Lamar di perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas untuk meningkatkan peluang sukses Anda. Kenali perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas. Mereka akan menjadi organisasi dengan keinginan tulus untuk berkontribusi pada masalah sosial. Carilah perusahaan dengan kebijakan yang jelas, yang mendukung persamaan hak dan keragaman di tempat kerja. Ingat bahwa Anda tidak terbatas pada perusahaan, wilayah geografis Anda. Teknologi telah merevolusi cara kita bekerja dengan alat komunikasi seperti Skype dan Google Hangout, serta platform berbasis awan, memperluas pilihan karir Anda untuk memasukkan pekerjaan berbasis rumah. Kuncinya adalah yang harus diterapkan pada atasan yang akan menghargai talenta dan keterampilan yang Anda tawarkan. 2. Fokus pada kemampuan Anda. Ini harus menjadi prinsip panduan Anda selama proses pencarian pekerjaan. Apakah Anda sedang mengevaluasi kesesuaian Anda untuk pekerjaan, mengerjakan resume Anda, atau wawancara pekerjaan? Tetap fokus pada kemampuan Anda dan bukan keterbatasan Anda. Sangat mudah berkecil hati saat kita memikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Bersikap baiklah kepada diri sendiri. Merendahkan diri Anda tidak membantu. Ia hanya akan mengikis kepercayaan diri Anda. Tegakkan kepala Anda tinggi-tinggi dan banggalah dengan kemampuan Anda. 3. Percaya pada diri Anda sendiri. Tingkat kepercayaan diri yang sehat membuat perbedaan besar dalam membentuk opini yang lain ketika melihat Anda. Jika Anda merasa Anda tidak cukup baik, getaran kekalahan Anda akan tercermin dalam bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda. Energi yang kita pancarkan dan cara kita membawa diri sering membuat dampak sebesar kata-kata yang kita ucapkan. 4. Mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengajukan keberatan. Bersiap pergi untuk wawancara adalah setengah pertempuran yang dimenangkan. Meskipun dalam kasus penyandang disabilitas, bersiap-siap bahkan jauh lebih penting dengan mengantisipasi jenis pertanyaan dan atau keberatan yang mungkin Anda hadapi dalam wawancara Anda. Anda dapat mempersiapkan tanggapan Anda terlebih dahulu. Tidak ada yang lebih buruk daripada tertangkap basah dengan pertanyaan canggung, entah itu tentang kecacatan Anda atau masalah lain, dan tidak memiliki tanggapan positif terhadapnya. 5. Hanya ungkapan apa yang relevan dengan pekerjaan itu. Ingatlah bahwa Anda hanya diwajibkan untuk mengungkapkan rincian kondisi Anda yang secara langsung mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Jika ada lagi yang bersifat pribadi dan tidak relevan dengan wawancara, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan pewawancara. 6. Jangan bersikap defensif. Jika wawancara terbiasa dengan kondisi Anda, dia mungkin tidak memiliki kepekaan untuk pengajuan pertanyaan yang bijaksana.
Meskipun pertanyaan menyinggung, tetap tenang dan tahan godaan untuk merespon secara defensif. Kemampuan Anda untuk menanggapi secara diplomatis dan objektif akan memberi kesan yang baik pada pewawancara. 7. Tunjukkan semangat dan antusiasme Anda. Menunjukkan hasrat yang jelas dan antusiasme yang tulus untuk pekerjaan tersebut membuat pewawancara merasa bahwa Anda tidak berada di sana untuk mendapatkan gaji. Dedikasi terhadap pekerjaan seringkali sama pentingnya, jika tidak lebih dari itu, daripada kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Karyawan yang paling setia adalah mereka yang benar-benar mencintai apa yang mereka lakukan. Selanjutnya kami akan bertanya kepada Bapak Abi, apa dalam bekerja menjadi pedagang kaki lima beliau mengalami kendala atau semacamnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ini usaha Bapak milik sendiri apa milik orang lain? Milik orang lain. Oh, jadi Bapak kerja ke orang lain ya? Iya. Udah berapa lama Bapak kerja di sini? Hampir 8 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah ya, gak ada kendala sama sekali. Enggak ada. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Di sini anggota kelompok kami akan memberikan beberapa solusi agar para penyandang disabilitas seperti Pak Abi ini agar mendapat penghasilan tambahan meskipun mempunyai pekerjaan tetap. Contohnya membuka usaha makanan dan lain-lain. Solusi tersebut akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya kepada Bapak dan memberikan solusinya. Menurut saya sendiri, untuk mencukupi penghasilan Bapak tersebut, saya menyarankan Bapak membuka usaha sampingan seperti jualan makanan dan lain-lain. Bapak tersebut bekerja menjaga dagangan milik orang lain, di mana hasil dari jualan tersebut akan dibagi dua dengan pemiliknya. Ini tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Bapak tersebut. Maka dari itu, sambil menjajakan atau menjaga dagangan kaki lima tersebut, Bapak tersebut juga harus membuka jualan makanan sendiri sambil lalu menjaga dagangan orang. Si Bapak juga berdagang dan menjaga dagangannya dengan harapan hasil dari menjaga dagangan dan berdagang sendiri makanan kaki lima dapat memenuhi dan menutupi kekurangan dari penghasilan Bapak tersebut. Menurut saya sendiri, dengan begitu dari penghasilan tersebut, kehidupan keluarga Bapak insya Allah dapat terpenuhi. Saya boleh tahu ya, mohon maaf. Apa yang membuat Bapak semangat? Motivasi apa yang membuat Bapak tetap semangat? Ya, karena satu punya keluarga untuk menyatakan itu. Tapi selama ini Bapak cukup berkehidupan ya Pak. Kalau dari dagang. Alhamdulillah, Amin bisa membiayai dan Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu
semua